Hai guys, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Ketemu lagi sama aku Nyimas Mada dan oke, kita baca energi ya seseorang yang saat ini ada dalam pikiranmu. Seperti apa energinya saat ini kepadamu? Kita cek. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah subscribe dan juga share-share ya video dari aku. Tetap support ya. Jadi baik deh. Oke, ini seseorang yang kamu pikirkan saat ini dia dalam keadaan apa ya, kayak apa ya sih, kayak gelisah, kecewa hatinya. Kamu nggak ada kabar nih belakangan ini kemana ya gitu ya. Dia khawatir banget. Mungkin dia sudah mengirim pesan atau mungkin sempat menghubungi kamu, tapi kita lihat ya apa yang terjadi. Oke. Di dalam dadanya itu panas, perih, apa ya, nyelekit gitu ya, dadanya sakit gitu. Karena dia kayak gelisah gitu, kemana kok tidak ada kabar. Hmm, dia lagi nunggu lah gitu. Seseorang ini hingga hari ini ya, dia lagi bener-bener kecewa sama kamu karena memang gak ada kabar sama sekali. Tuh lihat, OVT dia ya, bener-bener uring-uringan nih, ada apa sih sebenarnya, ada apa sih gitu ya. Perasaannya kencang banget saat ini, lagi mikirin kamu dan kayak ada keinginan yang sangat kuat pingin ngedatengin kamu ya. Panas hati, bener-bener gelisah. Ini teman-teman kalau saat ini teman-teman yang lagi ngejauhin dia ya, ini dia lagi nunggu keterangan dari kamu nih, ada apa sebetulnya. Tiba-tiba aja ya, kemarin-kemarin mungkin baik mesra, kok langsung aja gitu ya di hari ini, atau mungkin dari 2 hari atau 3 hari yang lalu kamu sudah mulai agak berubah. Kita lihat sebenarnya kamu lagi kenapa kamu sampai membuat dia gelisah. Oke, dalam jalannya saat ini sebenarnya kamu juga perasaannya kenceng banget ke dia ya, kepikiran dia terus sampai hari ini sama juga. Karena kenapa seperti itu? Lagi ada masalah ya. Mungkin kamu agak bingung dengan hubungan yang saat ini kamu jalin bersama dengan dia ya. Ada sesuatu yang tidak jelas, yang tidak dia ketahui tentang kebenarannya kamu saat ini siapa gitu ya. Di sini mungkin dari awal hubungan tidak ada saling keterbukaan gitu ya. Jadi dikejar terus gitu ya sama dia kamunya, tapi kamu sebenarnya suka sama dia, mau gitu, kenceng juga, sama perasaan yang dia rasa itu sama seperti apa yang kamu rasa. Tapi ini hubungan ini terkendala ya, kebingungan, jalannya terhimpit karena benar-benar ada salah satu di antara kalian ada yang sudah memiliki keluarga gitu. Bingung gitu ya. Bingungnya gini, ini maaf ya kalau memang tidak rasional tidak apa-apa, tapi kamu ini sudah memiliki pasangan ya, sudah punya anak gitu, tapi kamu menjalin hubungan dengan dia ya. Dia di sana pun sudah menikah, sama dia di sana pun sudah menikah, tetapi yang terjadi adalah saat ini dia malah bertambah ya, perasaannya bertambah sayang itu sama kamu. Ada kesedihan memang karena terkendala situasi status kalian masing-masing saat ini, tapi dia tidak mempermasalahkan itu gitu ya. Yang terjadi sama kamu itu dia nggak masalahin karena memang juga cintanya kan nggak bisa dipaksa. Ini mungkin membuat diri dia agak sedih, kenapa sih gitu dipertemukan di situasi yang sudah sama-sama saling memiliki pasangan. Dan tentu saja di kamu di sini ada penolakan karena kamu sebenarnya sudah tidak ingin meneruskan hubungan ini. Udahlah, selesai aja lah hubungannya gitu ya, nggak mau ada rahasia, nggak mau nyimpen-nyimpen rahasia lagi karena kamu khawatir banget
Suatu saat nanti ini hubungannya akan membuat kamu susah dalam perjalanan ke masa depan. Jadi kamu pengen menyelesaikan hubungan ini gitu ya, sedang dia nggak tahu, walaupun di sini perasaan kamu juga lagi kangen banget sama dia, pingin ketemu ya, pingin ketemu, tapi apa ya, ruwet gitu akhirnya kamu mau ditinggal, kamu sayang banget sama dia ya, nggak ditinggal, pada akhirnya kamu kayak dapet apa ya, kayak ngantongin musibah gitu. Jadi takut, khawatir ya semua ini akan terjadi dan jadi malapetaka nih ya. Perasaan kamu juga was-was gelisah, dia was-was gelisahnya karena kangen sama kamu, sedangkan kamu was-was gelisahnya takut ketahuan, akhirnya menghancurkan semua impian kamu bersama dengan pasangan kamu saat ini. Bagi teman-teman yang saat ini menonton video ini dan memang tidak setuju dengan adanya cerita ini, tolong sabar, di skip kalau tidak, mendingan dengerin deh sampai selesai ya, nggak ada salahnya kok dengerin, tapi kalau memang nggak suka ya boleh di skip aja ya. Kita lihat ya. Oke, apa yang akan terjadi ke depan nanti antara kamu dan dia. Oke, di sini ada di Hierophant ya teman-teman ya. Ini ngerti sih dia kalau kamu saat ini memang sudah ada apa ya, ya intinya gini, nggak bisa satu gitu loh. Entah ini ada perbedaan agama, status budaya, atau memang ada kekecewaan dari kedua belah pihak. Mungkin kamu berdua dengan dia ya baik-baik saja, tapi ada yang terluka di hubungan kalian. Ini yang membuat hubungannya tidak bisa bergerak ya, jadi stuck di tempat gitu. Aku melihatnya ke depan akan seperti apa, semakin mencintai ya. Memang benar-benar kayak kalian tuh lagi jatuh cinta lagi, mungkin puber kali ya. Jadi adanya cinta ini seperti layaknya kamu baru merasakan ya, jatuh cinta. Kenikmatannya tuh benar-benar terasa di saat ini bersama dengan kamu. Dia di sini apa ya, kayak apa ya, impiannya dia loh gitu ya, seperti apa yang dia inginkan gitu loh. Dia mungkin, ini kan ada lumba-lumba ya, semua orang kan pingin banget tuh ngeliat lumba-lumba gitu ya. Apa sih, menggapai sesuatu yang nggak mungkin gitu disentuh, yang nggak mungkin didapatkan. Nah ya, ini tiba-tiba di malam hari gitu, tiba-tiba dalam keadaan dia memang dalam situasi kehidupan yang kurang baik gitu ya, dan mendapatkan sosok yang dia idamkan, yaitu kamu. Jatuh cintalah dia kepada kamu, dan pada akhirnya cintanya ini susah untuk dia lepas gitu ya. Dia mencoba untuk menghilangkan diri kamu gitu ya, dalam perasaannya, dalam wujud nyatanya pingin nggak mau deh gitu ya meneruskan hubungan ini. Tapi yang aku lihat di sini, mungkin selama ini loh yang dia doa-doakan ya, yang dia harapin gitu. Dapatlah gitu ya kesempatan atau mungkin rezekinya dia, tapi ini kan udah jalannya udah jauh salah gitu. Ini juga kan The Hierophant adalah tentang spiritual ya, tentang spiritual, agama, perbedaan ya, keputusan dalam batin gitu ya, akan dilaksanakan ataukah memang stop gitu ya. Karena di sini batin pun bermain, agama pun bermain, spiritual pun main. Jadi dipikirin baiknya seperti apa. Dalam agama mungkin tidak baik, dalam spiritual mungkin seperti ini, ada hubungan mungkin di masa lalu, ada apalah yang belum kelar, atau mungkin karma yang pernah dilewati dulu sama orang tua ya. Jadi saat ini kamu mengalami lagi, mungkin satu keturunan orang tua pernah mengalami hal tersebut, akhirnya kalian juga di sini ngalamin ya, apa yang menjadi perjalanan orang tua dialami oleh kamu dan dia ya. Dan aku melihatnya ke depan itu kamu dan dia itu sama-sama mencintai gitu ya. Cintanya yang udah nggak minta ini itu gitu, tapi memang benar-benar kenikmatan cintanya itu rasanya ini loh gitu loh, yang selama ini diinginkan, ini loh yang selama ini
eh, idam-idamkan oleh dia gitu. Mungkin teman-teman nggak tahu dia kepikiran seperti apa hatinya. Nah ini sebenarnya dia menginginkan sosok yang sederhana ya, dan aku rasa di sini kamu orangnya perasa ya, sangat lemah lembut, perhatian. Ini yang membuat dia kepincut sama kamu. Lalu di sini ada tuh kan, ada the justice dan ada eight of pentacle-nya terbalik ya, reserve ya. Jadi kalau aku rasa dia berusaha ya. Harusnya kan dia sedang berusaha untuk mendapatkan kamu, tetapi ini kan kebalikannya, bahwa dia ini mencintai kamu, menyayangi kamu, namun dia tidak melakukan pergerakan gitu. Kenapa? Karena kan sudah punya pasangan kan ya, sehingga kedepannya nanti dia slow motion banget gitu ya. Enggak, kamu pasti banyak kecewanya dari perilaku dia, dari sikap dia yang meragukan, karena nggak ada pergerakan dari dianya ya, membuat kamu mungkin akan sangat kecewa. Dan di sanalah ya baru terlihat jalan sudah atau lanjut, karena harus dipertimbangkan nih gitu kan. Dia nggak ngelakuin usaha, iya kan, nggak ngelakuin usaha, lalu apa yang harus dipertahankan? Kalau di sini mungkin kamu sudah banyak mengimbangi keinginannya dia ya, tapi dia tidak bisa mengimbangi usahanya kamu gitu. Jadi oh, ada perubahan dalam pemikiran kamu terhadap orang ini ya, terhadap dia. Dan di sini kamu juga sudah menimbang ya, kamu juga sudah banyak pelajaran yang kamu ketahui dari orang lain ya, dari pengalaman orang lain atau pengalaman hidup orang tua, atau mungkin kamu pernah mendapatkan apa ya, kayak ingatan bahwa pernah ngalamin hal seperti ini, dan ini dalam kenyataannya kamu mengalaminya lagi. The High Prince ya. Jadi memang apa ya, kekeliruan sebetulnya kamu sudah paham, sudah ngerti bahwa kamu berada di dalam kekeliruan. Dia pun sama, udah ngerti, udah paham ya, tapi sudah kadung sayang gitu. Gimana ini ngelepasnya gitu ya. Sulit sekali buat kamu dan dia ini kayak apa ya, kayak umpet-umpetan gitu. Kamu umpet-umpetan dari dia gitu ya. Dia mungkin sudah juga umpet-umpetan dari pasangannya. Kalau kamu mungkin mengatakan hubungan kamu dengan yang kamu jalani saat ini dalam keadaan kurang baik gitu ya, dalam kasusnya mungkin hampir berpisah, tetapi kalau dia gitu ya mungkin tidak pernah apa ya, kayak berjanji untuk menikahi kamu gitu ya, berjanji untuk kalian menikah, tapi dalam keadaan dia sudah single. Dia tidak janji seperti itu. Namun di sini adalah kamu yang jadi dipermasalahkan oleh diri dia, jikalau sampai gitu ya, dia mengetahui bahwa kamu masih dalam keadaan punya orang gitu. Jadi dia susah ya, susah pengen tahu di sini kamu ngerahasiain diri kamu ke dia gitu ya. Aku rasa juga di hubungan ini ada angka 2, 7, 8 ya, ada 8, 5, mengindikasikan bahwa ini semua adalah kesalahan. Kesalahan ini diperbuat oleh kamu ya. Ini hati-hati, akan menghancurkan diri kamu. Ada angka 2 di sini, boleh sebab dia ini pasti orang yang suka meminta-minta, bisa materi ataupun ya bentuknya kenyamanan lah ya. Terus di sini juga ada angka 5, otomatis pasti keras banget, dan kamu bener-bener kayak dikontrol, atau mungkin kebalikannya kamu kontrol dia, sehingga ini yang bikin kamu juga ada engap gitu atau sakit kepala dengan tingkah lakunya, atau mungkin keinginannya dia yang tidak bisa kamu penuhi terus-terusan gitu ya. Akhirnya apa? Kamu mencoba untuk menghilang dari dia ya, karena kamu capek di sini, takut.
aku rasa ya semakin lama ke depan berjalan hubungannya akan semakin nih, ya kan teman-teman paham kan? Campur aduk perasaannya gitu loh, bingung ya, mau dilepas sayang banget gitu ya, terus dibela-belain nggak ketemu jadi kangen sekali gitu, ada seperti menyimpan kesalahan tapi kayaknya menikmati gitu, menikmati maksudnya gini loh, biarin aja gitu loh, kalau misalkan dilanjutin takutnya nanti malah kebablasan, terus-terusan nggak selesai hubungan ini, malah bener kamu menghindar, kamu menghilang, justru dia kecarian kamu, bertambahlah dia sayangnya sama kamu karena kerasa banget tuh ya. Di sini aku cari angkanya, mungkin kamu banyak ngasih harapan ya, banyak memberikan kenikmatan lah ya, kesenangan kepada dia, sehingga dia itu berharap banget bisa jadian, bisa hubungannya bener-bener sampai ke jenjang pernikahan sama kamu gitu, berharap bangetnya gitu. Ini campur aduk ya, ini bisa perasaanmu juga bisa perasaan dia. Oke, malam ini vice versa teman-teman. Ini mohon maaf aja ya, kalau misalkan kamu pergi menjauh, dia ini ngejar, kamu harus mengatakan dengan sungguh-sungguh, tapi kamu nggak akan membuat perkataan itu keluar dengan kejujuran, kejelasan, terang benderang tentang diri kamu yang sebenarnya. Kenapa? Karena kamu juga sayang. Mungkin kamu sudah tahu banget bagaimana dengan diri dia, tapi dia ada yang tidak mengetahui apa yang ada pada diri kamu. Ya, masih ada yang disembunyikan. Seven of Wands, nanti kedepannya akan seperti apa? Bertahan. Nah, mungkin oke lah ya, kamu mungkin menyudahi, menarik diri kamu dari hubungan ini, tapi dia akan terus kejar kamu untuk bertahan. Ini karena apa? Karena memberikan banyak harapan. Apa yang kamu omongin ke dia itu tidak dalam kesungguhan yang sebenarnya gitu. Kamu selalu bilang kangen, butuh dia, kangen, butuh dia. Pada akhirnya dia masih ngotot buat ngedapetin kamu ya. Kalau kamu terus terang mungkin iya kamu di-cut, di-block, dan itu yang membuat kamu takut ya, karena kamu sayang gitu loh. Oke, Prince of Pentacles, kebingungan ya, pinginnya semua apa yang saat ini tertutupi pinginnya dibuka, diketahui oleh dia supaya kamu nyaman ngejalanin hubungan sama dia. Tapi di sini kamu masih setengah hati buat terus terang sama si dia, orang yang saat ini juga kamu pikirin. Ya, dia mencintai kamu, kamu kepikiran terus sama dia. Nine of Wands, kamu bertahan di hubungan ini. Dia pun sama. Ya, semakin bertahan semakin membara perasaannya dia kepada kamu. Semakin penasaran ada apa sih sebenarnya, ada apa gitu, sampai pingin bener-bener kamu harus ngasih tahu yang asli seperti apa. Ini kan sekarang aku mau bacain kartu-kartu terbalik ya. Di sini kan ada Ten of Swords. Akhirnya artinya adalah dia merasa lelah kan ya. Lelah, letih, dan udahlah gitu, ditinggalin aja daripada bener-bener nggak akan ada hasil yang baik gitu ya. Tapi kalau ini terbalik, artinya apa? Dia bertahan, cintanya bener-bener bersemi gitu. Dia nggak peduli, walaupun saat ini sakit, jatuh bangun, ngejar kamu, dia nggak peduli ya. Dia yakin banget bakal ngedapetin kamu. Di sini keyakinan dia semakin membesar karena kayak yang lalu aja udah bikin sakit banget ya, masa yang ini yang aku cintai gitu ya, aku nggak bisa perjuangin gitu. Makanya dia bertahan, dia menunggu kamu aja. Dia pinginnya gini, dia ngalah, nunggu kamu aja yang ngomong. Mungkin selama ini dia udah capek ya perang sama kamu. Kenapa sih kamu sering susah mungkin komunikasi, mungkin kamu juga menghindarkan dari dia ya, supaya tidak berterus-terusan, berkelanjutan gitu ya komunikasi, dan kamu khawatir ketahuan gitu ya. Dan di sini Ten of Swords harusnya kan dia nyerah ya, tapi ini enggak. Terus dia bertahan dan dia mencoba untuk sabar. Ya,
Nunggu kamu aja deh gimana keputusannya, well of fortune tuh dia nggak peduli deh pokoknya, dia mau berharap ke takdir aja, gimana takdir aja deh gitu. Yang jelas saat ini dia pengen nempelnya sama kamu, pengen sayangin kamu, terserah mau takdir mau seperti apa katanya gitu ya. Mau ngejelasin gimana pun kamu nggak akan ngerti bahwa emang perasaan dia itu nggak bisa ngelupain kamu, nggak bisa ngejauh, dan dia juga masih penasaran ada apa dengan kamu ya. Dan di sini ada Seven of Pentacles, artinya adalah dia menunggu ya, tapi ini dia resep ya. Terbalik bisa jadi dia ini berjuang gitu ya, nggak nunggu tapi dia berjuang di sini, berjuang mungkin yang deketin siapa yang bisa dicari informasinya tentang diri kamu. Ini hati-hati loh, ini bisa-bisa dia datang loh ya, dia datang ke tempat tinggalmu. Jadi pastikan beritahu yang sebenarnya agar kamu tidak merasa lebih sakit lagi, lebih menderita lagi 2 kali lipat atas kejadian yang kamu gak bakal inginkan gitu ya. Prince of Wands, dia kepingin banget, masalahnya dia nafsu juga, iya gitu kan. Ambisi karena memang cinta udah dalam banget ya. Jadi kayak nggak dibales itu, nggak diangkat itu teleponnya, jadi gelisahnya itu kayak berkali lipat gitu, panas gitu ya, jiwanya panas sampai palanya panas, suhu badannya akhirnya jadi kayak orang demam gitu, memikirkan kamu, nggak tahan gitu, marah, jengkel ya, kesal jadi satu gitu, emosional jadinya, nafsu campur aduk gitu, karena udah nggak ngerti apa yang ingin dia eh, bicarakan sama kamu. Mungkin kesalnya udah sampai ubun-ubun gitu ya. Ya seperti itu, sudah sampai di puncaknya, dia ngerasa kesel, jengkel ya, keinginannya memang bertemu dengan kamu, tapi kok seperti sulit, seperti ada halangan, tidak pernah bisa dipertemukan. Hubungan ini udah lama nggak ketemu ya, ini yang bikin dia aneh, kenapa ini, makanya dia penasaran gitu, masih ngejar kamu nih, ada apa sebenarnya. As of Pentacles ya, hati-hati di sini juga, kamu terlalu banyak ngeluarin biaya buat dia. Dia ini tujuannya juga sama, selain cinta, selain nafsu, dia nih ada materi yang kamu punya, mungkin cukup besar, cukup luar biasa. Kamu di pandangan dia mungkin orang yang apa ya, berkelebihan dalam hal kekayaan. Dia ngerasa nyaman gitu, kamu sudah banyak memberikan kesenangan ini gitu. Dan ya karena materi juga sih dia bisa awet sama kamu sampai hari ini ya. Dia juga akan awet sampai masa depan sama kamu kalau materimu terus gitu ya. Ini maaf ya, ini bisa vice versa, siapapun bisa ngerasain ini. Kalau kamu mungkin adalah energi dari seseorang yang aku baca, oh ini mah aku, oh itu mah kamu. Hati-hati ya, kalau teman-teman punya misalkan kamu cowok nih yang dengerin aku sekarang, kasihan loh cewekmu digitu-gituin, maksudnya kasihan lah ya. Bilang terus terang apa yang terjadi, udah kamu maafin terus kamu jauhin. Tapi kalau kamu adalah perempuan yang lihat ini, kamu kasihan loh sama dia, dia udah ngejar kamu banget gitu. Walaupun kamu di sini banyak apa ya, ngeluarin uang buat dia supaya bertahan sama kamu, udah jangan keterusan, nanti dia nggak mandiri ya. Dia di sana juga sama keluarganya kacau. Iya, di sini aku lihat nih, dia dengan pasangannya di sini kacau karena nggak bisa komunikasi, ruwet, keuangan kecil dia gitu. Makanya selalu berantem. Bertemulah dengan kamu yang balance, bisa membuat dia bahagia terus gitu. Nine of Pentacles, no, kamu selalu memberikan hadiah terus sama dia, walaupun nggak selalu, tapi yang kamu beri ini cukup membuat dia bahagia gitu ya. Dia ngerasa dihargai sebagai pasangan, dia ngerasa seperti diinginkan ya, seperti diistimewakan, jadi dia seneng gitu loh ya. Udah seneng, tambah cinta sama kamu,
tambah lengket, takut kehilangan. Tapi hubungan ini ada pembatas. Dia masih bisa ngeloncat gitu dari hubungannya dia dengan pasangannya, tapi kamu di sini nggak bisa. Makanya nggak bisa nemenin dia terus. Di kamu yang susah untuk keluar cari waktu untuk bisa dekat dengan dia gitu ya. Di Chariot, kamu nggak bisa fokus sama dia karena sebenarnya kamu juga sama dia nggak serius, tapi cinta banget, tapi nggak pingin sampai nikah gitu, nggak bisa sampai bersatu gitu. Ngerti nggak? Ih, ngeri banget ya teman-teman kalau ada di hubungan ini. Memang nggak sengaja tapi jadinya keterusan, dan ini bahaya sih. Bahayanya buat siapa ya? Buat kalian berdua, sama-sama sayang, sama-sama cinta, sedangkan di kamunya juga takut kan nanti ada si pasangan tahu. Bahaya. Di sini kamu bener-bener sudah gelisah, udah pengen nyelesain, udah stop gitu, pengennya udah stop di sini, bingung jalannya, banyak himpitan, nggak bisa ketemu soalnya. Udah mau selesai tapi dianya ngejar gitu ya. Terus kamu mau putusin, udah mungkin ya di sini kamu ada pemutusan gitu. Tapi kayak sayangnya dia itu terlalu besar, akhirnya dia tuh kayak nggak peduli di sini ya. Padahal kamu mungkin sudah ngebohongin dia dan dia tahu nih dia nggak peduli. udah kadung sayang gitu, paham ya teman-teman ya? Nggak mungkin nih bohong nih gitu, dia nggak percaya sama kamu, bohong nih pasti, kamu ada main dengan yang baru nih gitu ya. Iya, karena di sini ada orang baru yang dia sendiri salah paham gitu, dikiranya memang kamu ada jalinan menghindar dari orang ini ya, dari dia, terus untuk melanjutkan hubungan kamu dengan yang baru gitu mikirnya ya. Karena dia tahu kamu dengan pasanganmu lagi memang nggak nggak cocok atau nggak akur. Dia tahu nih ya, hubungan kamu dengan pasanganmu lagi nggak baik, dan kamu juga tahu hubungan dia dengan pasangannya. Jadi ini sama gitu loh, energi kalian tuh lagi sama di sini ya, sama. Ada agak sedih sih dengernya gitu ya, di saat dia bener-bener jatuh cinta sama kamu, ngerasa karena nyaman ya, ngerasa kayak diinginkan gitu ya, udah besar nih harapannya bisa jadian sama kamu. Ternyata kamu di sini cuman sebenarnya sebagai hibur hati kamu yang lagi galau dengan pasanganmu dan bingung kan, akhirnya kamu jatuh cinta gitu. Tapi nggak separah dia ya, cintanya bener-bener sampai ngeluber gitu. As of Cups besar banget gitu di kamunya yang udah pengen udahan, pengen selesai, pengen ngeblok. Bener nggak? Kamu pengen ngeblok kan, tapi kamu nggak tega kan ya, kayak gitu. Ngeri ya. Ya seperti itulah, namanya juga ujian hidup ya, ada saja setiap manusia, tapi hati-hati loh ya. Kita kan sudah melewati Saturnus retrograde, Neptune retrograde, tapi itu kan masih sampai bulan November ya kan, dan kita sedang memasuki Jupiter retrograde ya. Semua ini udah pernah dialami sebelumnya mungkin sama kamu, masalah ini dengan dia ya. Mungkin kamu pikir ini udah selesai karena kamu sempat ngeblok dia. Betul nggak? Sempat ngeblok kan, karena kamu udah nggak mau lagi komunikasi. Kamu khawatir kan dengan pasangan kamu nanti akan bermasalah besar. Akhirnya apa, kamu buka blognya kan, dan tersambung lagi tuh, tersambung lagi. Akhirnya apa? Bingung, cintanya berlebihan hingga saat ini, sulit untuk dikurangin, langsung kabur gitu nggak bisa. Yang tadinya kamu cuman main-mainin dia, ternyata jatuh cinta banget. Dianya lebih parah, nggak bisa dibilangin, nggak bisa dibohongin. Mau ngomong bohong bener, diomongin bener bohong menurut dia. Di listriknya aja udah jelas banget itu orang kuat banget perasaannya sama kamu. Lihat, ini uang ya, kamu tuh
pinter nyari uang, kamu tuh penghasil koin buat dia, ratu koinnya dia, raja koinnya dia. Gak akan disia-siain sama dia gitu. Ngeri ya, tapi itulah yang terjadi dalam kenyataan ini teman-teman. Kita lihat untuk apa namanya, pesan semestanya apa. Yuk lihat yuk pesan semestanya untuk hubungan ini. Ini hubungannya akan seperti apa ya di masa depan. Aku lihat dulu pesan semesta hubungannya di masa depan ya kayak gini. Sebenarnya dia deketin kamu karena materi dan banyak kenyamanan ya sama kamu. Hati-hati, itu satu. Kedua, sudah punya pasangan, jangan diterusin, oke? Dan pesan semestanya tuh, hati-hati ya, dalam waktu dekat ini mungkin ada keributan kamu dengan dia, ataupun dengan pasanganmu, ataupun dia dengan pasangannya. Ataupun di sini pesan semestanya adalah sudahi. Nanti akan ada konflik yang besar dan akan melibatkan banyak orang, dan orang akan tahu semuanya tentang hal yang tidak kalian inginkan saat ini. Oke. Satu lagi, Pentacles. Mungkin ikhlaskan, relakan. Inilah kebahagiaan kamu yang sebenarnya adalah lepas dari dia. Walau bagaimanapun kamu sudah berpunya ya. Jadi kamu harus merawat yang ada saat ini. Jangan memikirkan orang yang jauh, yang tidak dekat dengan kamu. Sekarang siapa yang dekat sama kamu? Pasanganmu. Rawat dia seperti apa yang kamu inginkan. Belikan pakaian yang bagus-bagus ya. Cucuri dengan materi, maka akan ada kebahagiaan yang muncul di hatimu. Kecanduan untuk membahagiakan orang yang kamu sayang, yaitu pasanganmu saat ini. Introspeksi diri ya, belum terlambat. Introspeksi diri, cari cahaya di dalam kegelapan hatimu. Saat ini kamu sedang memasuki masa gelapmu, maka carilah cahaya itu di dalam batinmu yang paling dalam dengan merenung sendirian. Jangan banyak bertanya kepada orang lain. Banyak bertanya kepada orang lain belum tentu hasilnya baik, bahkan selalu bikin bingung dan membuka aib. Ya, lebih baik cari yang terbaik seperti apa. Oke? Yang terbaik seperti apa, jalankan. The Magician, gunakan semua kepandaian kamu, keahlian kamu. Untuk apa? Untuk mengurangi masalah yang akan terjadi di masa depan karena perbuatan sendiri. Ya, ini akan menakutkan karena bagaikan sihir ya. Cinta yang salah itu bagaikan sihir, merusak segalanya. Tapi keyakinanmu juga sebagaikan cahaya ya, magic, yang bisa merubah kamu menjadi orang yang istimewa lagi, lebih naik lagi levelnya, berubah lagi menjadi orang yang istimewa. Mungkin semesta mau memberikan anugerah kepada kamu, makanya diberikan ujiannya seperti itu, bertubi-tubi ya. Ujian rumah tangga, ujian hatinya berat ya, makanya mungkin disitulah Tuhan mau kasih anugerah. Apa? Mungkin kamu akan menjadi psikolog ya, yang bisa membantu orang-orang yang sedang mengalami hal-hal seperti ini. Ya, itu ilmunya kan, dapat kan, bagaimana cara keluar, bagaimana cara nanggepin orang-orang yang yang sakitnya sampai tingkat stres, hampir mau gila. Kamu bisa mengambil jurusan itu untuk menyembuhkan mereka dengan ilmu yang sudah pernah nih semesta lagi turunin sama kamu gitu ya. Dimanfaatkan gitu untuk kebaikan semesta dan orang banyak ya. Di sini ada rising zodiaknya Taurus, ada Pisces ya, terus Virgo, Libra, Cancer, ada Cancer, Pisces, Leo, Sagittarius, Leo, Virgo, Taurus, Capricorn, Sagittarius, Gemini, Sagittarius, ada Virgo, ada Leo, Aries, dan ada Capricorn, Cancer. Yeay, orang-orang ini ya. Orang-orang ini ya, bener-bener deh, yang kebanyakan para penduduk zodiak-zodiaknya berwajah tampan dan cantik. Ini dia huruf
atau inisial nama yang mungkin tidak sengaja ada kemiripan di readingan kita hari ini. Teman-teman semuanya, minta maaf ya kalau aku salah-salah kata, ada yang kurang berkenan dalam pembacaannya. Semoga kita semua diselamatkan dari musibah ya, dan kita selalu diberikan jalan keluar dari setiap masalah yang menghadapi kesusahan ya. Tuhan jangan lama-lama gitu. Kasih jalan keluar yang terbaik. Ikhlasin ya kalau ada masalah yang besar. Kalau nggak ikhlas susah nanti buat sembuhnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Mohon maaf lahir dan batin. Bye bye semuanya. Dah.